Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahihi wa ikhwanihi wal anbiya'i wal mursalin was sahabati ajma'in tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila arwahi abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa mu'allimina fid din wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sallallahu shaykhina wa rabbi arwahina al-habib Ali bin al-habib Abdurrahman as-Sagar wa shaykhina wa rabbi arwahina Ihdiyaddin bin al-Khair wa usulihima wa furu'ihima wa lawil huquqi alaihim ajma'in. Allah yataghashahum min rahmati wal maghfirah. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'ali darajatihim bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim wa imdadihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatiha ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jalibah li kulli khair dafi'ah li kulli syarr. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل يجب على الآباء والأمهات أمر أولادهم المميزين بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين ويجب ضربهم عليها إذا بلغوا 10 سنين إلى البلوغ. الثانية مسألة زوال المانع صورتها أن يدخل وقت الصلاة والشخص ممن لا تجب عليه الصلاة لوجود مانع من الموانع حيض أو جنون أو غيرهما ثم يزول هذا المانع الحكم إذا زال المانع
وقد بقي من خروج الوقت قدر تكبيرة الإحرام فأكثر. Benerin tuh, فأكثر. Kitab apa di kitab tuh? فأكثر قدر تكبيرة الإحرام فأكثر. Terus bacaannya lahzatin fa'akthara. Kita apa di kitab tuh? Lahzatin fa'akthara. Benerin tuh. Yang pertama fa'akthara qadru takbiratil ihrami fa'akthara. Yang kedua lahzatin fa'akthara. Qadru takbiratil ihrami fa'akthara. Lahzatin fa'akthara. Wajaba qada'u tilka salati wa yajibu qada'u ma qablaha idza kanat tujma'u ma'aha walaha suratani al-ula an yazula al-mani'u waqta salatil asri fayajibu alaihi ada'uha wa qada'u zuhri al-thaniyatu an yazula al-mani'u waqta salatil isya'i fayajibu alaihi ada'uha wa qada'ul maghribi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif hafizahullah wa ala man nafa'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Masailu, beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, yajibu alal abai wal ummahati, wajib atas ayah dan ibu. Wajib atas ayah dan ibu amru auladihimul mumayyizina bis salati, memerintahkan anak-anak yang sudah tamyiz untuk melaksanakan salat fardu. Tamyiz sifatnya ya, sifat anak kecil yang sudah usianya 7 tahun atau sifat anak kecil yang bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, disebut dengan tamyiz. Jadi bedakan antara tamyiz dengan mumayyiz. Jadi ada kalimat tamyiz, ada kalimat mumayyiz. Tamyiz sifatnya. Jadi kalau ada anak kecil yang sifatnya sudah usianya mencapai 7 tahun. Yang kedua, anak kecil yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, maka ini anak kecil berarti memiliki sifat tamyiz. Anak kecil yang disebut dengan mumayyiz. Jadi bedakan ya antara tamyiz dengan mumayyiz. Nah, di sini wajib atas ayah dan ibu memerintahkan anak-anak yang sudah tamyiz bis sholati, untuk melaksanakan sholat yang fardu. Idza balagu sab'a sinina, apabila anak tersebut sudah mencapai usia 7 tahun, hukumnya wajib. Ayah, ibu itu hukumnya wajib memerintahkan anak yang sudah memiliki sifat tamyiz untuk melaksanakan sholat yang fardu apabila anak ini usianya sudah mencapai 7 tahun. Wajib hukumnya tuh. Jadi ayahnya wajib perintahin sholat fardu ke anak yang sudah mencapai usia tamyiz. Juga ibunya demikian sama, hukumnya wajib perintahkan. Wa yajibu darbuhum 'alaiha, dan wajib dipukul atas meninggalkan sholat yang fardu. Idza balagha 10 sinina,
apabila ini anak mencapai usia 10 tahun ilal bulughi, sampai balik. Ingetin pukulnya pukul yang ghair mubarrih, pukulan yang ghair mubarrih, pukulan yang darban ghair mubarrih, pukulan yang tidak meretakkan tulang, pukulan yang tidak melukai daging. Jadi gitu doang tuh. Sama kayak suami ke istri, nggak keras-keras, nggak ditabok, nggak dipukul, nggak ditendang, nggak. Gitu doang. Tuh begitu. Berarti ini orang tua mukul itu anak sebab meninggalkan sholat yang fardu. Jadi jangan salah paham ya. Jadi mukul anak bukan dipukul, bukan pukulan orang yang kesel sama orang lain, bukan. Jadi gitu doang nih. Tuh gitu doang tuh. Ini namanya darban ghair mubarrih. Pukulan yang tidak melukai daging, kemudian tidak meretakkan tulang tuh. Jadi anak kecil yang usia 10 tahun dia nggak sembahyang yang fardu, pukul begitu doang. Tuh begitu. Asal pukul begitu berarti bapaknya marah. Ini anak kena pukulan yang disebut dengan darbuhum alaiha, memukul itu anak sebab meninggalkan sholat yang fardu. Jadi usia 7 tahun sudah memiliki usia tamyiz, maka ini anak wajib diperintahkan untuk melakukan sholat yang fardu. Kemudian dipukul kalau ini anak sudah mencapai 10 tahun sampai usia baligh. Baligh orangnya ya, sifatnya disebut dengan bulugh namanya. Kemudian ats-tsaniyatu yang kedua. Yang kedua, mas'alatu zawalil mani'i. Masalah hilangnya mani, penghalang. Ingetin mani kemarin tuh. Haid, nifas, gila disebut dengan mani tuh. Jadi mani itu diantaranya adalah haid, kemudian nifas, kemudian gila disebut dengan mani. Jadi ini masalah hilangnya mani. Mani artinya penghalang ya. Mani di antara mani adalah pertama apa dia? Haid, kemudian nifas, kemudian gila. Nah, itu merupakan mani penghalang. Suratuha, contoh bentuknya, an yadkhula waktu sholati, masuk waktu sholat. Wasyakhshu mimman la tajibu alaihi sholatu, dan orang ini termasuk orang yang tidak wajib sholat fardu atasnya. Pas masuk waktu sholat, orang ini termasuk orang yang tidak wajib sholat atasnya. Kenapa demikian? Liwujudi mani'in minal mawani'i haidin au jununin au ghairihima. Karena adanya mani'. Mani' dari mani' yang ada haid atau gila atau selain keduanya. Pas masuk sholat zuhur misalnya, ini orang haid, perempuan, maka berarti ini perempuan adalah perempuan yang termasuk orang yang tidak wajib sholat zuhur atasnya. Kenapa demikian tuh? Ada mani' tuh. Apa mani'nya tuh? Ada haidnya tuh. Masuk waktu sholat asar, ada orang gila. Ini orang gila. Maka ini orang termasuk orang yang tidak wajib sholat fardu atasnya. Kenapa demikian? Ada mani'. Apa mani'nya tuh? Nah, gila itu. Jelas ya? Nah, ini bentuknya demikian. Contohnya demikian. Ada orang yang sudah masuk waktu sholat yang fardu, kemudian dia termasuk orang yang tidak wajib sholat fardu atasnya. Kenapa demikian? Adanya mani'. Tadi ingetin, mani' artinya penghalang. Tadi contohnya haid, kemudian nifas, kemudian gila disebut dengan mani'. Nah sekarang bagaimana hukumnya? Al-hukmu, hukumnya, idza zalal mani'u, apabila mani'nya sudah hilang. Ingetin ya, mani'nya sudah hilang. Apabila mani'nya sudah hilang, waqad baqiya min khurujil waqti qadru takbiratil ihrami fa akthara, dan sisa waktu dari waktu habisnya waktu sholat yang fardu itu masih ada sisanya sekedar mengucapkan takbiratul ihram atau lebih. Lahzatin fa aktsara, 1 detik atau lebih. Maka bagaimana hukumnya? Wajib qada'u tilka sholati, wajiblah mengqadha salat tersebut. Itu hukumnya demikian. Tadi contohnya
Ada orang masuk sholat waktu zuhur, kemudian ini orang termasuk orang yang tidak wajib sholat zuhur atasnya. Sebab tadi ada apa tuh? Ada mani. Misalnya ini perempuan haid. Nah berarti ini perempuan termasuk perempuan yang apa tadi? Yang tidak wajib sholat atasnya. Kenapa demikian? Ada mani. Apa tadi maninya tuh? Adanya haid. Nah haidnya itu sudah bersih. Sementara waktu sholatnya itu masih ada sisanya 1 detik atau lebih. Cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram atau lebih. Maka ini perempuan wajib untuk mengqadha sholat tersebut. Jelas ya? Misalnya subuh. Subuh ini perempuan pas masuk waktu subuh dalam kondisi apa? Dalam kondisi haid. Berarti ada apa itu? Ada mani. Kemudian sebelum terbit matahari, kan waktu subuh dari kapan? Terbitnya fajar, shadiq sampai terbitnya matahari. Sebelum terbit matahari 1 detik masih ada waktunya tuh. Kemudian darah haidnya apa? Bersih. Maka ini perempuan wajib untuk mengqadha sholat subuhnya. Kenapa demikian? Karena maninya apa? Maninya hilang. Jelas ya? Jadi kalau seandainya ada perempuan yang memang ada mani pas masuk waktu subuh, maka dia termasuk orang perempuan yang tidak wajib sholat fardu atasnya. Kenapa demikian? Karena ada apa tadi? Ada mani. Apa mani tadi itu? Adanya halangan haid tadi itu. Kemudian kita ingat waktu subuh adalah masuknya waktu fajar shadiq sampai kapan? Terbitnya matahari. Nah sebelum terbit matahari 1 detik, ini perempuan darah haidnya udah apa? Udah bersih, berarti maninya udah apa itu? Udah hilang. Nah, karena maninya sudah hilang, maka perempuan tersebut wajib untuk apa? Mengqadha sholat fardu subuhnya. Jelas ya? Mandi hadas dulu. Mandi hadas, kemudian dia kencing, kemudian dia wudu. Kan butuh waktu tuh. Habis waktu sembahyang subuhnya, udah lewat sampai jam 7, bagaimana? Maka subuhnya wajib untuk diqadha. Kenapa demikian? Karena maninya sudah apa? Sudah hilang. Sisa waktunya masih apa? Masih ada, sekedar tadi apa? Mengucapkan atau lebih. Jelas ya? Contoh yang lain, perempuan ada mani, masuk waktu zuhur, kemudian ada mani dalam kondisi nifas. Nah berarti ini perempuan termasuk perempuan yang apa? Tidak wajib sholat zuhur atasnya. Ingatin ya. Kenapa demikian? Ada mani. Apa maninya itu? Darah nifas. Kemudian di penghujung waktu zuhur, sebelum masuk asar 1 detik, maka ini perempuan bersih dari darah nifasnya, hilang maninya, maka ini perempuan wajib untuk apa? Qadha sholat zuhur. Kenapa demikian? Maninya sudah apa? Sudah hilang. Sisa waktunya adalah cukup untuk mengucapkan atau lebih. Jelas ya? Jadi manakala mani sudah hilang, pada waktu masuk sholat yang fardu masih ada maninya, maka ini perempuan atau ini orang termasuk orang atau perempuan yang tidak wajib sholat fardu atasnya. Tetapi apabila masih ada waktunya, sekalipun hanya tadi berapa? Sekedar mengucapkan atau lebih 1 detik atau lebih, hilang maninya, maka orang tersebut, perempuan tersebut wajib untuk mengqadha sholat fardu tersebut. Kenapa demikian? Maninya sudah apa? Sudah hilang. Jelas ya? Perhatiin tuh, kayak begitu penting tuh. Yang sering perempuan, yang sering tuh. Cuma nggak perhatiin tuh begitu. Perempuan, bahkan sering perempuan itu kejadiannya. Cuma nggak perhatiin. Darah haidnya udah berhenti, udah bersih, kemudian sisa waktu subuhnya masih apa? Masih ada. Ini semalam masih haid. Pas menjelang subuh atau pas masuk subuh sudah apa? Sudah bersih darah haidnya. Padahal masih jam 5, berarti masih apa tuh? Masih subuh, karena bulan apa? Terbit matahari. Ini perempuan wajib untuk mengqadha apanya tuh? Sholat fardu subuhnya. Kebanyakan gimana?
tinggalin nggak deh kok orang yang sembahyang. Yang ngaji perhati itu ya. Jadi manakala sudah hilang darah haidnya, sudah bersih darah haidnya atau darah nifasnya, waktu sholat masih ada, maka wajib untuk diapakan tuh? Untuk diqadha. Kenapa demikian? Karena maniknya sudah apa? Sudah hilang. Jelas ya? Kemudian wajibu qada'u ma qablaha idza kanat tujma'u ma'aha. Yang kemarin nih, diulang lagi. Wajib untuk mengqadha salat yang sebelumnya jika salat tersebut bisa dijamak bersamanya. Yang kemarin nih contohnya nih. Wajib mengqadha salat yang sebelumnya apabila ini salat bisa diapakan? Bisa dijamak bersamanya. Walaha suratani, dan baginya ada dua contoh bentuknya. Al-ula yang pertama, an yazulal mani'u waqta sholatil asri. Mani' sudah hilang di waktu sholat fardu asar. Mani' sudah hilang di waktu sholat fardu asar. Fayajibu alaihi ada'uha, wajib untuk melaksanakan sholat fardu asar, wa qada'uz zuhri, dan wajib untuk mengqadha sholat fardu zuhur. Nah, ini sudah hilang di waktu sholat fardu asar, maka wajib untuk melaksanakan sholat fardu asar dan wajib untuk mengqadha sholat fardu zuhur. Ulang terawal lagi ya. Tadi wajib atas ayah, atas ibu untuk merintahkan anak yang sudah tadi. Tamyiz sifatnya, ingetin ya. Tamyiz sifatnya anak yang usianya sudah mencapai 7 tahun, atau yang kedua adalah bisa makan sendiri, minum sendiri, kemudian cebok sendiri, disebut dengan tamyiz. Anak yang disebut dengan mumayyiz. Nah, wajib atas ayah dan ibu untuk apa tadi? Memerintahkan anak yang sudah tamyiz untuk melakukan apa? Kapan usianya? Apabila sudah mencapai. Kemudian yang kedua, wajib untuk diapakan? Dipukul. Tapi ingat, pukulan yang tidak apa tadi? Yang tidak melukai daging dan tidak berantakan tulang. Apabila ini anak meninggalkan usianya sudah mencapai 10 tahun sampai usia balik. Kemudian yang kedua, masalah daripada hilangnya mani. Ada seorang yang masuk waktu sholat yang fardu, maka dia termasuk orang yang tidak wajib sholat fardu atasnya. Kenapa demikian tadi? Adanya apa tadi? Mani. Apa itu mani? Halang. Contohnya tadi apa? Ya, kemudian hilang maninya. Maninya hilang. Sementara waktu sholat fardu ini masih sisa apa? Sekedar mengucapkan atau yaitu 1 detik, atau maka ini orang wajib apa? Mengqadha sholat tersebut. Jelas ya. Nah, sekarang yang berikutnya, apabila ada orang yang hilangnya mani, kemudian waktu ini wajib untuk diqadha dengan waktu yang sebelumnya. Kapan? Apabila sholat fardu ini bisa diapakan? Dijamak dengan yang apa? Yang sebelumnya. Tadi contohnya, hilangnya mani di waktu sholat fardu asar, maka wajib diqadha asar, kemudian wajib diqadha zuhurnya. Contoh yang kemarin ya, ada perempuan darah haidnya sudah apa? Sudah bersih. Maka berarti kalau sudah bersih darah haidnya, maninya sudah apa? Sudah hilang. Di waktu asar. Di penghujungnya. Pengen mendekati maghrib. Sekarang maghrib jam 6 lewat berapa sekarang? Jam 6 lewat? Apa sembahyang? Berapa jam 6 lewat? Hah? 16. Yang penting jawab deh. 16. Jam 6 kurang 3, jam 6 lewat 13, ini perempuan darah haidnya apa? Bersih. Maka berarti masih ada sisa waktu apa? Waktu asar tuh. Tapi di penghujungnya. Maka pas ini perempuan mandi hadas,
kemudian dia berwudu, selesai. Yang diqadha apa pertama? Zuhur dulu. Tertib. Pertama apa? Zuhur. Yang kedua adalah zuhur juga. Kenapa demikian? Karena zuhur. Karena asar bisa dijamak dengan waktu yang apa? Yang sebelumnya itu. Dijamak syaratnya bisa digabung dengan waktu yang apa? Yang sebelumnya tuh. Kan asar bisa dijamak dengan apa? Dengan zuhur. Kenapa demikian? Karena asar bisa dijamak dengan zuhur. Oleh karena itu nanti yang wajib diqadha bukan asarnya aja, tapi apa? Zuhur dengan apa? Dengan asar. Gitu begitu ya. Nah, itu masalah kalau seandainya mani'nya sudah hilang, sementara waktu ini adalah waktu yang bisa dijamak sholatnya dengan apa? Waktu yang apa? Yang sebelumnya. Jelas ya? Ats-tsaniyatu yang kedua. An yazulal mani'u waqta sholatil isya'i. Hilangnya mani' di waktu sholat fardu isya'. Fayajibu alaihi ada'uha wa qada'ul maghribi. Wajib untuk melakukan sholat fardu isya dan wajib untuk mengqadha sholat fardu maghrib. Yang kedua contohnya, ada orang mani'nya udah hilang tapi di waktu apa? Isya. Maka ini orang wajib untuk melakukan sholat fardu isya dan wajib untuk apa? Mengqadha sholat fardu maghrib. Contoh perempuannya lagi nifas di waktu maghrib terus sampai waktu isya. Di penghujung isya sebelum subuh. Sekarang subuh jam berapa sekarang subuh? Hah? Jam 4 lewat 45. 4 lewat 45 tuh. Jam 4 lewat 43 darah nifasnya udah apa itu? Udah bersih. Maka ini perempuan berarti mani'nya sudah apa itu? Sudah hilang. Namun di penghujung waktu apa? Isya. Waktu isyanya masih apa? Masih ada. Mani'nya hilang. Maka ini perempuan nanti pas mandi hadas di wudu yang diqadha bukan hanya sholat fardu isyanya aja, tapi apa? Kenapa demikian? Karena isya bisa diapakan? Dijamak dengan apa? Dengan maghrib. Jelas ya? Jadi begitu caranya itu. Apabila mani sudah hilang di waktu isya atau di waktu asar, maka nanti yang diqadha bukan asarnya saja, bukan isyanya aja, tapi apa? Asar dengan zuhur, isya dengan maghrib. Kenapa demikian? Karena asar bisa dijamak dengan zuhur. Kemudian yang kedua, isya bisa dijamak dengan apa? Dengan maghrib. Jelas ya? Ulang lagi dari awal ya. Wajib atas bapak, atas ibu untuk apa tadi? Memerintahkan anak-anak yang sudah tamyiz. Ingatin adalah tadi apa? Sifat anak yang sudah mencapai. Kemudian yang kedua, anak yang sudah bisa makan sendiri, cepot sendiri. Nah, wajib seorang ayah dan ibu untuk memerintahkan apa? Anak yang sudah tamyiz untuk melakukan sholat yang fardu apabila usia sudah mencapai. Dan yang kedua adalah wajib untuk diapakan? Dipukul itu anak, tapi ingat, pukulan yang tidak merentangkan tulang, pukulan yang tidak melukai daging. Kapan? Apabila meninggalkan berapa usianya? 10 tahun sampai usia balik. Ingatin ya, balik orangnya. Sifatnya disebut dengan bulu. Kemudian yang kedua, contoh hilang pada masalah mani nih. Mani masuk sholat fardu apa? Sholat fardu kemudian zuhur misalnya. Ini orang termasuk orang yang tidak wajib sholat fardu zuhur. Kenapa demikian? Adanya mani. Mani artinya apa? Contohnya apa mani? Kemudian nifas, kemudian hilang maninya. Nifasnya bersih, haidnya bersih, gilanya sudah apa? Sudah sembuh.
sementara waktu zuhurnya masih ada. Sekedar apa tadi? Mengucapkan takbiratul atau kurang lebih 1 detik atau maka wajib untuk apa? Mengqadha sholat fardu tersebut. Jelas ya? Yang kedua, wajib mengqadha sholat yang sebelum dengan yang sesudahnya, dengan syarat yang sebelumnya bisa diapakan. Ingetin ya, yang sebelumnya bukan sudahnya, bukan yang apa? Sebelumnya bisa diapakan, bisa dijamak. Tadi contohnya ada orang mani sudah hilang di waktu apa tadi? Waktu asar. Asar sekarang maghrib jam 6:16. Kemudian ada perempuan darah haid sudah bersih di waktu jam 6:13. Berarti masih ada waktu asar 2 menit. Cukup untuk apa itu? Mengucapkan takbiratul ihram. Maka ini perempuan pas mandi hadas selesai, di wudu selesai, maka yang wajib diqadha bukan hanya apa? Tetapi apa? Zuhur dengan zuhur juga. Kenapa demikian? Karena asar bisa dijamak dengan apa? Waktu yang sebelumnya, yaitu apa? Salat fardu zuhur. Yang kedua, hilang mani di waktu salat fardu apa? Isya. Perempuan nifas. Kemudian di waktu sebelum subuh jam berapa tadi? Jam 4:45. Jam 4:43 ini perempuan darah nifasnya bersih. Maka ini perempuan berarti waktu isyanya masih apa tuh? Masih ada. Sekedar mengucapkan. Ini perempuan mandi hadas, dia berwudu. Setelah dia berwudu, wajib untuk mengqadha pertama apa? Isya. Yang kedua adalah maghrib. Kenapa demikian? Maghrib juga karena isya bisa dijamak dengan waktu yang sebelumnya. Ingetin, isya bisa dijamak dengan waktu yang sebelumnya, yaitu apa? Waktu salat fardu maghrib. Jelas ya? Kalau zuhur tadi perempuan darah haidnya udah bersih di penghujung zuhur. Tadi waktu asar jam 3 lewat. Asar jam berapa sekarang? Gak pernah asar juga. Isya kagak pernah. 14:17. Jam 2:17. Waktu merokok. 14:17. Kayaknya ada yang norohin. Aku tahu tadi tadi. Zuhur jam 12 lewat 8, jam 12 di azan. Salah. Asar jam berapa sekarang? 15 lewat 17. Oh, kenapa lah nggak sembahyang? Nggak sembahyang, nggak paling sewaktu. Jam 15 lewat 17 tuh. Sebelum waktu ini zuhur masuk tadi, kemudian ini perempuan masih apa? Masih haid. Di penghujung waktu zuhur berarti sebelum asar tuh jam 15 lewat 15. Ini perempuan darah haidnya apa? Bersih. Kemudian waktunya sisanya masih cukup berapa? Nah, berarti maniknya udah apa itu? Udah hilang. Nanti yang diqadha apa tadi? Zuhur saja. Kenapa demikian? Zuhur tidak bisa dijamak dengan apa? Yang sebelumnya itu subuh. Jelas ya? Jadi kalau zuhur atau kemudian apa lagi? Maghrib, maka yang diqadha hanya maghrib saja. Kenapa demikian? Karena maghrib tidak bisa dijamak dengan apa? Fardu asar. Jelas ya? Yang wajib dijamak dengan sebelumnya, waktu yang bisa dijamak dengan sebelumnya. Asar tadi bisa dijamak dengan waktu yang sebelumnya apa? Zuhur. Dan isya dengan waktu maghrib. Jelas ya? Ini perempuan sering begini perempuan tuh. Jadi pas dia haid, kemudian darahnya udah bersih, di penghujung waktu isya. Kan berarti udah masuk waktu apa itu? Pas dia mandi subuh, pas dia mandi hadas, kalau udah apa itu? Udah subuh. Nanti yang diqadha bukan isya doang, tapi apa? Maghrib dengan isya. Kenapa demikian? Karena isya bisa diapakan? Dijamak dengan sholat fardu maghrib. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر ذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين
آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويدهم مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويدهم مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويلهم مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويلهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويلهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويلهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فارده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Antarkah ada surah baca ini Amada Salun ya. Besok An-Nazi'at lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata waj'alna al-layla libasa waj'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waj'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba inna
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.